Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Atas kemurahan dan berkat kasih setia Tuhan, kita bisa dipertemukan melalui doa pagi online GKI Gatot Subroto Purwokerto. Sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan, mari kita mau masuk di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan atas kemurahan dan berkat yang daripada Tuhan. Kami boleh dibangunkan pada pagi yang cerah, dan kami boleh menghirup udara yang segar yang Kau telah sediakan, telah Engkau ciptakan buat kami. Kami bersyukur Tuhan atas rencana Tuhan yang sudah sediakan buat kami, karena Engkau Allah yang begitu sangat baik di dalam kehidupan kami. Bapa, bila sebentar kami akan mendengar, membaca, merenungkan firman Tuhan, kiranya Allah sendiri yang mau hadir memimpin di dalam acara doa pagi online pada saat pagi hari ini. Biarlah Allah sendiri yang mau berbicara melalui hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya, dan Allah sendiri yang berkuasa, sehingga firman Tuhan yang akan diberitakan boleh menjadi berkat bagi kami semua, jemaat-Mu yang rindu akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah ayat, yaitu di dalam Hakim-Hakim Pasal 1. Kita mau baca dari ayat 1 sampai yang ke-8. Hakim-Hakim, Kitab Hakim-Hakim di Perjanjian Lama, Pasal 1. Kita mau baca, saya mau bacakan untuk saudara sekalian dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Pada saat pagi hari ini saya akan ambil tema andalkan Tuhan saja. Saya mau bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, "Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka?" Firman Tuhan, "Suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri ini ke dalam tangannya." Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya itu,
Majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Maka majulah suku Yehuda. Lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka, dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Besek, 10.000 orang banyaknya. Di Besek mereka menjumpai Adoni Besek dan berperang melawan dia, dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. Tetapi Adoni Besek melarikan diri. Lalu mereka mengejarnya, menangkapnya, dan memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya. Kata Adoni Besek, ada 70 raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya, memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku, sesuai dengan yang kulakukan itu. Demikianlah dibalaskan Allah kepadaku. Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Sesudah itu Bani Yehuda berperang melawan Yerusalem, merebutnya lalu memukulnya dengan mata pedang dan memusnahkan kota itu dengan api. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum saya masuk di dalam renungan Hakim-Hakim 1 ayat 1, saya akan menceritakan pengalaman pada saat kemarin saya mengikuti Bible Camp anak tanggal 23 dan 24 bulan Juni kemarin. Pada saat kami mengikuti Bible Camp anak, di situ ada sebuah permainan yang unik, di mana ada kurang lebih 7 anak. Mereka harus memilih satu di antara 7 anak itu untuk menjadi anak yang mengambil atau mengumpulkan bola-bola yang ada disebar di sekitar dia. Nah, yang lainnya itu memberi petunjuk untuk anak ini untuk memasukkan bolanya ke dalam keranjang. Lalu dari 7 anak itu dipilihlah 1 anak. Lalu anak itu matanya ditutup dengan kain dan tidak bisa melihat kanan, kiri, depan, belakang. Dia hanya mengandalkan pada suara yang diberitahukan oleh teman-temannya yang di sekelilingnya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Di dalam beberapa grup ada satu grup yang cukup unik, ya. Sebelum dia melakukan itu semua, ada satu anak itu dia melakukan suatu dia kayak berdoa dulu supaya dia mendapatkan bola itu lebih banyak. Ya, memang setelah dia ditutup matanya, lalu dia meraba-raba kanan kiri dengan petunjuk daripada anak-anak yang di sebelah anak ini yang satu. Jadi anak ini hanya bisa mengambil bola dengan suara-suara yang mungkin kiri, kanan, depan, belakang gitu. Tetapi anak ini tadi yang diam dulu sebentar, saya sih melihatnya kelihatannya dia itu ada sebuah komunikasi dengan Tuhan. Tuhan, tolong saya supaya saya dapat mengumpulkan bola-bola ini yang banyak gitu. Ternyata benar, ya. Apa yang dilakukan dia bisa mengumpulkan lebih dari yang
dia perkirakan. Dan akhirnya dia juga mendapatkan yang banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Hakim-Hakim 1 ayat 1 sampai 8, itu adalah kondisi waktu itu bangsa Israel yang tadinya ada pemimpinnya, yaitu yang pertama adalah Musa. Kemudian pemimpinnya diganti karena Musa sudah lanjut dan mati, terus diganti oleh Yosua. Nah, pada waktu itu Yosua pun di sini di ayat 1 juga mati. Namun apa yang terjadi? Bangsa Israel waktu itu dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tidak bercerai-berai seperti pada waktu-waktu yang lalu. Tetapi bangsa Israel waktu itu setelah Yosua mati, Israel itu tetap mempunyai keteguhan. Dia bertanya kepada Tuhan, siapakah dari kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Apa yang diberikan oleh Tuhan terhadap bangsa Israel? Waktu itu Tuhan memberikan firman-Nya di ayat yang kedua. Firman Tuhan, suku Yehudalah yang harus maju, sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang di dalam cerita ini Yehuda dia sudah diberikan sebuah kuasa untuk dia bisa melawan, memenangkan daripada tanah Kanaan, untuk merebut tanah Kanaan. Namun Yehuda pada saat itu dia masih memiliki saudara-saudara. Nah, dia menunjuklah yaitu Simeon. Lalu Simeon pun mau, dia ikut serta, dia ikut di dalam hal ini mendukung apa yang Allah sudah tetapkan, bahwa tanah Kanaan itu akan diraih, akan direbut oleh bangsa Israel waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan ini seringkali kita juga banyak mengalami, mungkin kita mengalami di dalam pekerjaan kita. Ada sebuah pilihan, ada sebuah yang harus kita tempuh. Apakah kita juga tetap mengandalkan Tuhan? Seperti anak yang tadi di Bible Camp. Anak itu biarpun dia memiliki teman-teman yang banyak untuk dia meraih bola-bola, bisa memasukkan ke dalam keranjang, tetapi dia tetap mau mengandalkan Tuhan. Dia mau tetap minta pertolongan Tuhan. Bangsa Israel waktu itu pun, biarpun suku-suku di dalam bangsa Israel ada 12, tetapi waktu itu Tuhan, bangsa Israel pada saat itu tetap dia mengandalkan Tuhan. Dia mempercayakan kehidupannya, kedepannya hanya kepada Tuhan. Biarpun juga waktu itu Yehuda yang sudah ditunjuk, tetapi Yehuda pun dia tetap masih
mengandalkan Tuhan di dalam dia berperang untuk dia meraih tanah Kanaan pada saat dia melakukan rencana daripada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, janganlah kita meninggalkan apa yang Tuhan sudah rencanakan di dalam kehidupan kita. Tapi marilah kita hanya mengandalkan kepada Tuhan. Seperti tadi saya katakan, mungkin di dalam kehidupan kita ada sebuah pilihan yang secara akal, secara pikiran kita harus memilih yang ini. Karena ini pasti saya akan mendapatkan yang terbaik. Namun Tuhan bisa memilih, bisa memberikan jalan yang lain yang mungkin bukan sebuah jalan yang tidak seperti yang kita inginkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam pengalaman pribadi saya beberapa hari ini, karena saya seringkali melayani akan kedukaan. Di dalam bulan Juni kemarin berturut-turut Bapak Ibu jemaat GKI Gatot Subroto mungkin juga tahu bahwa akan kejadian akan kedukaan itu berturut-turut. Setelah satu selesai, yang satu lagi, satu selesai, yang satu lagi, satu selesai, yang satu lagi. Nah, pada saat itulah saya merasakan, aduh Tuhan, padahal saya pribadi kan masih bekerja. Pada saat itu saya hanya bisa bergumul, Tuhan, kapan saya kerjanya kalau seperti ini? Tetapi pada saat itu saya hanya mengandalkan pada Tuhan. Karena saya percaya pada saat saya melayani, pada saat saya memberikan pelayanan yang terbaik untuk jemaat, untuk mereka yang sedang berduka, Tuhan pasti juga menyediakan yang terbaik juga untuk kehidupan saya dan keluarga. Betul, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada saat saya melayani beberapa hari, mungkin kurang lebih sampai 1 minggu lebih. Pada saat itu, karena kami ada perdagangan ya Bapak Ibu, saya heran, tidak ada terbisit, tidak ada sebuah order yang masuk. Tapi pada saat berhenti kami kedukaan itu selesai, order itu langsung masuk. Jadi WA itu langsung memberitahu, tolong saya diantar, tolong saya diantar sana, tolong. Waduh, Tuhan sungguh amat baik ya. Demikian juga kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Marilah kita mau mengandalkan Tuhan. Karena dengan mengandalkan Tuhan, saya percaya Tuhan pasti memberikan rencana yang terbaik. Karena rancangan Tuhan adalah damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita semua hari depan yang penuh dengan harapan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada waktu itu Yeremia adalah nabi yang cukup besar ya. Pada saat Yeremia itu berhadapan dengan bangsa Israel yang waktu itu dia tidak mau mendengar akan suara Tuhan.
Di Yeremia 17 ayat yang ke-7, di dalam pergumulannya Yeremia bisa berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Disitulah Yeremia bisa menyaksikan bahwa di dalam pergumulannya di dalam dia menghadapi bangsa Israel yang tidak menurut akan suara Tuhan, tetapi Yeremia terus dia berseru, dia memberitakan firman Tuhan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Mungkin di dalam pekerjaan Bapak Ibu, mungkin di dalam keterpurukan Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin juga di dalam kesakitan, atau mungkin di dalam pergumulannya untuk kapan Tuhan memberi jawaban di dalam pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi saya mengajak kepada Bapak Ibu, marilah kita mau mengandalkan Tuhan saja di dalam kehidupan kita. Karena dengan mengandalkan kehidupan kita kepada Tuhan, Tuhan pasti mempunyai rancangan yang terbaik buat kita semua. Dia Allah yang sungguh amat baik di dalam kehidupan kita. Andalkan sepenuhnya, berikan kepercayaan iman yang sungguh teguh hanya kepada Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang begitu indah, begitu baik, dan Engkau sungguh amat baik di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami sehingga kami boleh hidup, kami boleh menghirup udara yang segar pada saat pagi hari ini. Kami boleh menjalani rancangan Tuhan sampai dengan pagi hari ini. Itu semua karena berkat dan kemurahan yang daripada Tuhan. Bapa, kami rindu Tuhan. Roh Kudus mau menolong, membantu kami untuk kami selalu berpegang teguh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam segala situasi, di dalam segala kondisi. Karena saya percaya diberkatilah orang yang terus mengandalkan Tuhan. Bapa, pada saat pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih boleh hidup di negara yang damai, yang sentosa. Kami boleh beribadah kepada Tuhan dengan bebas. Ini adalah sebuah kemurahan dan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dari Bapak Presiden
sampai dengan tingkat RT RW. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan, memberikan pertolongan, sehingga mereka boleh memutuskan yang terbaik untuk rakyat dan bangsa Indonesia ini. Kalau kami banyak ada berita yang menggambarkan bahwa orang-orang Kristen itu tidak bebas untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberikan kebijaksanaan, memberikan hikmat kepada para pemimpin, supaya mereka juga memberikan pertolongan, memberikan penyertaan Tuhan, supaya kami semua boleh beribadah, boleh mengandalkan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang mendengarkan doa pagi online pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga akan memberkati, menolong, dan menyertai satu persatu. Saya tidak tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan mereka. Mungkin mereka dalam kondisi yang sakit. Mungkin mereka dalam kondisi yang kelemahan tubuh. Mungkin mereka dalam kondisi pergumulan ekonomi. Mungkin mereka dalam kondisi yang harus memilih. Tuhan, kiranya Roh Kudus akan menolong mereka, supaya mereka diingatkan, supaya mereka tetap mengandalkan pada Tuhan di dalam keterpurukan mereka, di dalam kesakitan mereka, di dalam dia harus memilih, baik itu bisnis ataupun memilih, baik itu di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kiranya selalu menolong mereka untuk mereka tetap teguh mengandalkan kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk program yang sudah disusun oleh komisi bidang yang ada di Gereja Gatot Subroto ini. Kiranya Tuhan memberkati, supaya semua yang sudah tersusun dapat terlaksana karena Tuhan sendiri yang menolong, Tuhan sendiri yang menyertai. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pos Kemutuk Lor, untuk Bajem Wangon. Kiranya Tuhan juga memberkati tiap program, tiap apa yang mereka butuhkan. Tuhan sendiri akan menolong. Tuhan, kami juga berdoa untuk Yayasan Pendidikan YP3K, baik itu juga TK Kasih Ibu. Kiranya Tuhan juga memberkati. Tuhan memberkati juga untuk Yakum Kesehatan. Tuhan juga memberkatinya, sehingga semuanya boleh berjalan, boleh melakukan apa yang dia kerjakan dengan mengandalkan kepada Tuhan, dengan betul-betul mereka upayakan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses kependetaan Penatua Cynthia. Kiranya Tuhan sendiri juga akan menolong, dan Tuhan akan memberkati, supaya di dalam percakapan gerejawi klasis Tuhan sendiri mau hadir, Tuhan sendiri akan menyertai, sehingga Penatua Cynthia boleh lulus dan boleh menjadi pendeta di Gereja Gatot Subroto ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami dan sepenuh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami hanya mengandalkan pada Tuhan. Kami hanya berpegang teguh pada Tuhan,
Karena seperti firman Tuhan di dalam Yeremia 17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kita akan berjumpa pada doa pagi online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.